Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanallah ta'ala. Berjumpa lagi di channel Qopiah Muslim. Yang nonton video ini, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanallah ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kami akan membagikan sedikit pengetahuan tentang ciri-ciri rumah yang akan didatangi malaikat. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya sahabat beriman yang dirahmati Allah untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika merasa bahwa video dari kami bermanfaat bagi sahabat beriman semua, mari kita simak video berikut ini sampai selesai supaya kita tahu dan tidak salah paham. Langsung saja kita ke pembahasannya. Rumah adalah tempat untuk kita beristirahat, berkumpul dengan keluarga, tempat teduh di kala hujan ataupun panas. Rumah juga untuk kita berlindung. Tetapi dalam Islam ada tanda-tanda malaikat mendatangi rumah kita. Malaikat mendatangi rumah kita karena penghuninya sering membaca amalan-amalan ibadah yang disukai Allah subhanallah ta'ala. Tidak hanya sekedar hadir, tetapi malaikat juga akan memberikan rahmat kepada penghuni rumah. Namun malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika penghuninya tidak melakukan amalan-amalan sebagai berikut. Apa saja amalan-amalan supaya malaikat singgah di rumah kita? Inilah amalan-amalan yang harus kita laksanakan jika ingin rumah kita didatangi malaikat. Yang pertama, jikalau rumah kita ingin didatangi malaikat, maka penghuninya harus sering membaca Al-Quran. Contoh surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini diyakini dapat mengusir setan dari rumah. Dan di dalam surat ini terdapat ayat kursi yang diyakini dapat menjaga muslim yang membaca agar terhindar dari gangguan setan. Jika kita sering membaca Al-Quran, maka rumah kita akan didatangkan malaikat, dan setan-setan tidak akan berani mendekat. Dan sebaliknya, jika kita jarang membaca Al-Quran, maka rumah kita akan terasa sempit, akan ditinggalkan oleh malaikat, dan dihadiri oleh setan. Setan sangat menyukai rumah-rumah yang jarang sekali dibacakan Al-Quran. Rasulullah SAW telah mengajari kita bahwa setiap masuk rumah maka awali dengan mengucapkan bacaan Bismillah dan melangkah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Yang nomor 2 yaitu membaca zikir. Zikir adalah menyebut nama-nama Allah, memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat ketika penghuni rumah sering membaca zikir. Ketika penghuni rumah selalu berzikir di dalam rumah, maka rumah kita akan terasa sejuk dan nyaman. Malaikat senang berkunjung ke rumah-rumah yang penghuninya sering membaca zikir. Dan juga keutamaan lainnya ketika membaca zikir, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa kecil, menenangkan jiwa, mendapatkan pahala yang besar, mengusir setan, membuka pintu rezeki, menguatkan iman, dan menjadi pengingat kematian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Yang ketiga yaitu sering membaca salawat. Sesungguhnya malaikat ditugaskan oleh Allah subhanallah ta'ala untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di bumi ada sebagian malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan salawat umatku kepadaku. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca salawat? Mereka akan menyampaikan salawat itu kepada Rasulullah SAW dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali lipat untuknya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat. Haji, riwayat Tirmidzi. Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda, kalau orang bersalawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan, meski sedikit atau banyak. Haji riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Yang keempat yaitu rumah yang akan didatangkan malaikat, penghuninya yang melaksanakan salat 5 waktu. Salat adalah tiang agama dan paling utama bagi seorang muslim. Selain di masjid, di rumah juga bisa menjadi tempat untuk kita melaksanakan salat 5 waktu, maka rumah kita akan bercahaya dan tenteraman bagi penghuninya.
Hendaklah di rumah disediakan mihrab atau tempat untuk melaksanakan solat, sebagaimana anjuran ini diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Imran ayat 39. Yang artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Di saat kita melaksanakan salat 5 waktu, maka disitulah malaikat akan mendatangi rumah kita secara bergantian. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu salat asyar dan waktu salat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku?' Para malaikat menjawab, 'Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan solat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan solat.'" Yang nomor 5, yaitu rumah yang bersih dan suci. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ketika rumah kita kotor dan berantakan, maka malaikat singgah untuk datang ke rumah yang berantakan. Malaikat akan datang ke tempat-tempat yang bersih dan suci. Sementara itu ada beberapa ciri-ciri rumah yang tidak akan dikunjungi malaikat, yaitu rumah yang di dalamnya terdapat lukisan makhluk bernyawa, rumah yang di dalamnya ada patung, rumah yang di dalamnya ada anjing, rumah yang penghuninya junub alias tidak mandi atau bersuci dari janub, dan rumah orang yang memutus silaturahmi. Rumah yang bersih dan dirawat akan terlihat suci, sehingga malaikat senang masuk ke dalamnya. Dan yang terakhir yaitu penghuninya yang sering bersedekah, karena bersedekah merupakan perbuatan yang terpuji. Di dalam agama Islam mengajarkan kita untuk saling berbagi-bagi kepada sesama manusia dan tidak menikmati harta yang dimiliki sendirian. Dan ini sudah dijelaskan dalam hadis tidak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antaranya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak," sedangkan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Haji riwayat Bukhari. Ketika kita menginginkan rumah yang kita huni ingin didatangkan malaikat, maka kita sebagai penghuni rumah, maka kita harus melaksanakan yang sudah dijelaskan tersebut. Itulah ciri-ciri rumah yang akan didatangi malaikat, dan mudah-mudahan rumah kita semua menjadi tempat yang paling disukai oleh malaikat dan dijauhkan dari kunjungan setan. Amin ya rabbal alamin. Buat yang sudah nonton video ini, mudah-mudahan sahabat beriman semua senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bila mana video dari kami bermanfaat bagi sahabat beriman semua, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kopiah Muslim. Dan apabila terdapat salah dalam penulisan teks atau dalam pembicaraan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan mengucapkan, wabillah wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.